Salam, selamat siang yang terhormat Bapak Syukri Hamdi, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 2 dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2902 150103. Di sini saya akan mempresentasikan materi piutang dagang untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah pengantar akuntansi. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah definisi dari piutang itu sendiri. Menurut Kieso et al. 2011, piutang merupakan klaim uang, barang atau jasa-jasa kepada pelanggan atau pihak lainnya. Dan menurut IAI dalam PSK nomor 9 paragraf ke-7, piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Dan di sini juga dijelaskan mengenai piutang usaha adalah seluruh bentuk klaim dari perusahaan kepada pihak lain atas penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana atas transaksi tersebut akan menimbulkan tagihan dalam bentuk uang pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Dan untuk slide berikutnya di sini ada klasifikasi piutang. Yang pertama itu piutang dagang atau usaha. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Dan di yang kedua juga ada piutang wesel, yaitu tagihan yang didukung dengan janji tertulis debitur untuk membayar pada tanggal tertentu. Surat perjanjian tersebut berupa wesel atau promise. Yang pertama yang di sini dijelaskan mengenai wesel. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari pembuat surat kepada wajib bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat tersebut. Dan yang kedua di sini ada penjelasan mengenai promise. Promise adalah surat janji membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu, misalnya pada tanggal jatuh tempo. Contohnya di sini ada peminjaman uang. Dan yang ketiga di sini ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain ialah piutang yang ditimbulkan dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Contohnya piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan. Untuk slide berikutnya di sini ada pengakuan piutang. Yang pertama itu pengakuan piutang merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Dan yang kedua di sini ada pengakuan piutang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Dan yang ketiga juga ada piutang. Piutang harus diakui pada saat yang sama dengan pengakuan hasil penjualan secara kredit, yaitu pada saat berpindahnya hak milik atas barang jasa, atas transaksi penjualan kepada pembeli, atau pada saat aktivitas pengadaan jasa yang diselesaikan. Dan di sini juga ada metode pencatatan piutang. Yang pertama ada metode pencatatan piutang dagang, yaitu piutang usaha dicatat kotor atau Grismet-Hunt. Metode kotor mengakui jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan. Pada saat terjadi penjualan secara kredit, syarat kredit 2-10 minus N, -10, piutang usaha itu ada jumlahnya, dan penjualan itu jumlahnya, misalnya seperti contoh yang saya tampilkan sekarang. Dan di sini ada metode pencatatan piutang yang kedua. Pada saat diterima pelunasan piutang, yang pertama tadi adalah pada saat terjadi penjualan secara kredit. Dan yang kedua di sini pada saat diterima pelunasan piutang usaha. Nah, itu bila pelunasan piutang telah melebihi masa potongan, yaitu cash dan piutang, kolom cash dan piutang. Dan berikutnya di sini bila pelunasan masih dalam batas masa potongan, ada cash, diskon penjualan, dan piutang usaha. Nah, selanjutnya di sini ada piutang usaha dicatat bersih atau net method. Metode bersih mengakui jumlah piutang setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Di sini ada pada saat terjadi penjualan secara kredit, syarat kredit pada 2N-10 minus N-10. Piutang usaha, ada kolom piutang usaha, kolom diskon penjualan, dan penjualan. Dan di sini juga ada penilaian piutang. Menurut SAK, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas atau neto yang bisa direalisasi, yaitu jumlah kas bersih yang dapat diperkirakan dan dapat diterima. Jumlah kas bersih yang dapat diterima adalah jumlah piutang bruto setelah dikurangi dengan taksiran jumlah atau nilai piutang yang tidak dapat diterima. Di sini ada metode piutang tak tertagih, yaitu piutang usaha yang dilaporkan dalam neraca harus dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasi.
Maksudnya harus menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Yang kedua di sini ada beban yang ditimbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebagai beban operasional dengan nama akun beban kredit macet atau bad debt expense atau beban piutang ragu-ragu atau beban piutang tak tertagih. Dan di sini juga ada metode untuk menilai, mencatat dan menghapus piutang usaha yang tak tertagih. Di sini ada metode untuk menilai, mencatat atau menghapus piutang usaha tak tertagih. Metode hapus langsung atau direct write-off method. Metode ini kerap digunakan terutama dalam perusahaan yang memiliki bidang usaha seperti restoran, hotel, rumah sakit, kantor pengacara, kantor akuntan publik, KAP, dan toko eceran dengan skala bisnis yang relatif kecil. Faktor yang menjadi alasan diterapkan metode hapus langsung, yang pertama itu terdapat situasi di mana sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak tertagih sampai akhir periode. Yang kedua di sini ada faktor yang kedua ada perusahaan sebagian besar menjual barang dagangnya secara tunai, sehingga jumlah beban atas piutang usaha yang tak tertagih dapat dikatakan sangat tidak material atau jumlahnya sangat kecil sekali. Di sini untuk metode hapus langsung, untuk faktor metode hapus langsung di sini ada satu faktor yang menjadi alasan diterapkan metode hapus langsung, yaitu beban kredit macet atau beban piutang tak tertagih hanya akan dicatat atau diakui apabila benar-benar telah terjadi pelanggaran tertentu, menyatakan tidak bisa membayar, bukan berdasarkan pada kerugian estimasi. Jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih di sini ada kolom biaya piutang tak tertagih dan piutang usaha. Dan di sini ada metode hapus langsung. Faktor yang menjadi alasan diterapkan hapus langsung di sini ada dua. Yang pertama ada empat, maaf. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu metode hapus langsung sangat sederhana, namun tidak sesuai dengan konsep penandingan atau match konsep. Dan faktor yang kedua ini karena beban kredit macet seringkali dicatat dalam periode yang berbeda dengan periode di mana pendapat terkait dicatat. Dan untuk faktor yang ketiga, metode ini diterapkan ketika besarnya kredit macet sangat kecil, sehingga berdasarkan prinsip materialisasi, metode ini dipergunakan. Dan untuk faktor yang keempat, namun secara keseluruhan, menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, metode ini tidak diperkenankan untuk tujuan pembukuan. Dan di sini ada metode pencadangan atau allowance method. Faktor yang menjadi alasan diterapkan metode pencadangan yang pertama itu ada sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi estimasi mengenai besarnya piutang usaha yang tidak tertagih dibuat. Yang kedua itu didasarkan pengalaman masa lalu selalu saja ada pelanggan yang tidak mampu membayar dengan menggunakan metode Didasarkan pengalaman masa lalu, selalu saja ada pelanggan yang tidak mampu membayar. Dan yang faktor yang ketiga ini dengan menggunakan metode pencadangan, besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih akan diakui atau dicatat dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung. Dan faktor yang terakhir di sini besarnya estimasi didasarkan hasil pengamatan atau pengalaman masa lampau mengenai jumlah piutang usaha yang macet. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih.